pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sejahtera bagi kalian peserta didik kelas 11 asistensi keperawatan yang hari ini terjadi dan tambahan-tambahan. Ya, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bertatap muka kembali dalam keadaan sehat insya Allah tentunya pada rutinitas kita seperti biasa mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mulai aktivitas kita hari ini pada pembelajaran, silakan kalian doa terlebih dahulu, pimpin sama KM kelasnya agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Pimpin. Perhatian. Siap. Berdoa. Mulai. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak dapat hadir belajar bersama kita? Ya Kak, Oke, ada lagi? Bapak dia bikin kayaknya. Oke, terus ini memulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk masuk bergabung sama seperti online pada channel yang saya kelola. Ya, apakah sudah ada di antara kalian yang subscribe channel YouTube saya? Oke, kalian lain? Baik. Setelah saya sudah memastikan bahwa kalian sudah bergabung dengan channel streaming YouTube, selanjutnya saya juga harus memastikan kesiapan fisik dan mental kalian saat akan belajar materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, begitu. Caranya, saya akan menyuguhkan sebuah ice breaking dengan bentuk pertanyaan yang membutuhkan konsentrasi kuat agar kalian bisa menjawabnya dengan benar. Jika kita merupakan binatang yang memiliki sisi, maka bebek adalah binatang yang memiliki. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Apa jawabannya? Saya salah. Ada lagi yang mau? Perasaan salah. Ada lagi? Kaki, ya saya memang bebek ada kakinya, ada sayapnya, memang benar. Tapi masih dari jawaban yang saya berikan sini salah. Tahu jawabannya apa? Oke, jawabannya salah. Huruf B. Ya, karena kalau bebek, kata bebek tanpa huruf B jadi ya, pada pertemuan sebelumnya, kalian di mata pelajaran saya pernah mempelajari materi apa? Membandingkan dan memahami isi teks presensi. Oke, ya bagus. Dari materi memahami dan membandingkan teks presensi itu yang dipelajari materi apa saja? Identitas buku dan keterangan. Ya, baik. Dari identitas buku dan kebenaran tadi yang telah disampaikan oleh rekan kalian yaitu Kang Sadul, itu merupakan salah satu poin yang termasuk ke dalam sistematika ataupun isi teks presensi. Apakah ada di antara kalian yang mampu menyebutkan poin-poin selanjutnya yang terdapat pada isi teks presensi? Karena pada hakikatnya teks presensi itu isinya bermacam-macam poin, tidak hanya terbatas hanya pada identitas buku ataupun kepengarangan saja. Ada poin-poin berikutnya. Siapa di antara kalian yang mampu menyebutkan poin-poin tersebut? Ayo. Sinopsis, ringkasan isi buku dan keunggulan buku. Oke. Mulai. Ya. Baik. Bagus. Ada lagi? Saya Kak, kelemahan buku dan rekomendasi.
Jawabannya sangat benar sekali dan itu memang dapat dipastikan bahwasanya poin-poin yang tadi kalian sebutkan mulai dari identitas buku, kemudian pengarangan, kemudian apa lagi tadi? Sinopsis, kemudian apa lagi? Hingga pada poin terakhir yaitu penutup. Baik, adapun manfaat yang bisa kita gali dari pembelajaran teks esensi, khususnya pada KD menyimpulkan dan merekonstruksi kembali kajian kebahasaan yang ada pada dua teks esensi yang berbeda itu ialah satu, adanya bahan pertimbangan. Apa maksudnya? Bahan pertimbangan di sini adalah ketika kalian mau membuat teks esensi, tentu harus membaca terlebih dahulu konsep dan skema ataupun sistematika. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, cara membuat teks esensi, contohnya seperti apa? Ya. Dari manfaat tersebut, intinya saya berharap kalian termotivasi jauh lebih meningkat agar mau mencoba hal-hal yang mungkin dirasa sulit ketika kalian membuat teks esensi atau menulis teks esensi yang dianggap susah. Kita hilangkan, ya, kita hapus. Ya. Selanjutnya perlu kalian cermati juga bahwasanya KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.17 dan KD 4.17. Itu berkenaan dengan menyimpulkan teks esensi berdasarkan kajian bahasanya. Kemudian KD 4.17 itu adalah mengkonstruksi atau menyusun teks esensi dari dua teks esensi yang berbeda berdasarkan kajian kebahasaannya. Adapun cara untuk mengetahui kemampuan dasar itu, saya di sini menyajikan sebuah konsep tes awal atau post test. Ya. Post test ini akan mengindikasikan sampai sejauh mana pengetahuan dasar kalian terkait dengan materi yang akan kita tempuh ke depannya. Ya, melalui link Zoom, Google Formulir. Jawaban yang mungkin bisa saya bahas pada kesempatan ini sebagai ajang konfirmasi dari jawaban-jawaban yang telah kalian kirimkan kepada link Google Formulir saya. Pada respon link tersebut ada satu jawaban yang akan saya bahas, yaitu jawaban dari peserta ini atas nama Cinta. Dan selanjutnya kita akan coba saksikan video materi terkait dengan materi konstruksi atau menyusun teks esensi. Pada konten video itulah saya harapkan kalian bisa mencermati setiap poin-poin yang disampaikan pada konten video tersebut. Ya. Teks esensi bagian 2. Kebahasaan dan langkah menyusun teks. Kita akan menemukan berbagai macam bacaan ini, yaitu kunci kata-kata, temporal, dan kata teknis. Saya akan mengambil ya. Ya, setelah tadi kalian mencermati tayangan video terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu teks esensi novel, khususnya pada KD menyusun teks esensi novel. Apakah ada di antara kalian yang mampu mengungkapkan kembali apa yang telah kalian dapat dari tayangan video tadi? Video tadi hal yang dapat saya cermati, esensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya. Ya, baik. Bagus sekali benar ya bahwasanya esensi itu adalah salah satu teks yang tujuan untuk menilai, mengungkapkan kembali pendapat kita terkait dengan bahan dan tujuan dari sebuah karya baik itu buku ataupun lainnya. Baik, itulah materi yang akan kita pahami kali ini dan selanjutnya silakan kalian download LKPD yang telah saya sematkan pada link blog. Ya, apakah link tersebut sudah kalian terima melalui WA group? Sudah. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan setiap soal yang ada pada LKPD, maka kalian wajib terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok agar masing-masing pemikiran di dalam anggota. Ketika kalian mau dapat mengambil
nomor undian ini kemudian kalian lihat dan bacakan nomor berapa yang bisa kalian ambil, maka dari nomor itulah akan menentukan kelompok mana kalian bisa mengerjakan KPD itu, ya. Manakah di antara kalian yang memberikan nomor urut pertama? Ya, berarti silakan kasih kita di tempatnya yang semula. Kalian yang memberikan nomor urut 2. Oke, yang nomor 2 di sini tidak ya. Ada lagi? Kalian berarti sisanya adalah orang-orang yang memberikan nomor urut 3. Silakan untuk memisahkan diri di sini aja. Udah 3 ya, teman? Ya. Ya. Kita yang mana? Oh, ini maksudnya kan di sini ada kata serapan dari bahasa asing di mana kamu di dalam kelompok itu diskusikan sama teman-teman. Artikan itu kata serapannya ada di sini. Harus diartikan dulu. Misalkan oktav artinya apa? Dia di KBBI online atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kita tahu artinya baru diskusikan sama temennya untuk membuat kalimat seperti itu aja. Gampang ya? Oke. Apakah ada kelompok ini yang paham? Iya Pak. Karena penelitian itu seperti apa? Kami belum paham. Ya, penelitian itu merupakan karakter-karakter yang muncul pada tokoh yang ada di sebuah cerita, entah itu novel, cerita pendek, ataupun drama dan film. Ya, bisa sifatnya baik yang dikenal dengan tokoh protagonis, ada yang sifatnya atau karakternya buruk dikenal dengan istilah antagonis dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin ada yang dinaikkan lagi. Tidak ada. Ya, lanjutkan lagi ya. Saling berkomunikasi, jangan sampai kerja sendiri. Iya Pak. Ini kelompok apa namanya? Kelompok 2 ya. Iya. Baik, kalau kelompok ini bagaimana, Neng? Ada yang kurang paham? Ada Pak, maaf saya ingin bertanya. Ya, apa? Kalau penggunaan jenis kata itu seperti apa? Penggunaan apa? Jenis kata. Jenis kata. Ya, kata itu sendiri memiliki arti satuan bahasa terkecil yang memiliki makna atau arti. Ada berbagai jenis kata, ada kata sifat, kata benda, kata kerja, ya. Apa aja yang masuk dalam kata bukan? 1, motor, bisa saja nama manusia, atau bisa saja kita sebagai makhluk, ya. Baiklah, peserta didik SMP Islam Terpadu Yasin kelas 11 asistensi keperawatan yang hari ini nampak masih cantik-cantik dan tampan-tampan, terlihat dari motivasi dan semangatnya yang begitu berkobar gitu ya. Setelah tadi kalian melewati sesi diskusi bersama kelompoknya, maka tibalah saatnya kita pada sesi pendemonstrasian atau mempresentasikan hasil kerja di masing-masing kelompok yang insya Allah akan menguatkan pemahaman kita terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu materi menyusun teks resensi. Siapakah di antara kalian yang kelompoknya maju ke depan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, acungkan tangan, jangan kaki. Acungkan tangan aja. Ayo. Dia kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang mulia kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Budi Gembira SPD selaku guru mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mengenai kehidupan sekolah anak di desa. Saya sebelum menyampaikan materi itu
Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dewasa sempat menganggur karena ibunya sakit-sakit. Ya, setelah tadi teman kalian di dalam kelompoknya mampu menyajikan presentasi dari hasil kinerja sesama kelompoknya, maka sekarang tiba pada sesi diskusi atau tanya jawab. Siapa di antara kalian yang mungkin menjadi perwakilan kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan atau kritikan kepada kelompok yang tampil di depan? Itu silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya Putri dari kelompok 1 ingin menanyakan perihal kelebihan dan kekurangan dari presensi novel Laskar Pelangi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Valen. Pada Valen dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Akan coba jawab kelemahan dan keunggulan dari teks novel Laskar Pelangi itu ialah Bagaimana untuk Teh Putri puas dengan jawaban dari kelompok ini? Untuk kelompok 3 bila ada bertanya dipersilakan. Ada tidak kepentingan? Ya. baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga Tiara dari kelompok 2 yang ikut ingin menanyakan perihal jenis kelompokan yang terdapat pada novel Laskar Pelangi. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan mencoba jawaban kelemahan dan keunggulan dari teks novel Anda puas dengan jawaban dari Laskar. Kita terbuka yang lihat di depan. Berhasil, berani mengalahkan rasa takutnya, mengalahkan rasa malunya, agar bisa berpresentasi di depan kita semua. Adapun dari kejadiannya, kita cermati memang kita semua sama-sama sedang belajar yang pada hakikatnya untuk penampilan sesempurna mungkin itu tidak mungkin bisa kalian jalani kalau tanpa melewati latihan atau melewati kebiasaan sampai ke depan. Maka dari itu biasakan ketika ada kesempatan kalian untuk berbicara di depan, itu kalian gunakan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika kalian dituntut untuk mengisi obrolan atau mengisi kesempatan kalian ngomong di depan, kalian harus lakukan sesuatu. Berkaitan dengan materi kita, yaitu merekonstruksi presensi dari dua presensi yang telah kalian analisis tadi berkenaan dengan kajian bahasanya, maka dari penampilan tokoh tadi memang betul bahwasanya presensi yang PKP itu adalah presensi novel Laskar Pelangi dengan sistematika dan strukturnya yang begitu sangat tersangka. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada di antara kalian yang dapat menyimpulkan kembali materi kita hari ini tentang apa? tentang presensi. Ya. Presensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya baik itu karya ini seperti buku maupun karya seni dengan desain dan bentuk. Ya, baik. Jawaban yang sangat bagus. Ada lagi? Untuk itu presensi dari ini dengan buku, sinopsis, penilaian dan rekomendasi. Sedangkan struktur presensi adalah orientasi, argumentasi, dan rekomendasi. Ya. Jawaban tadi sudah mewakili kesimpulan dari materi kita hari ini tentang menyusun kembali presensi yang berbeda melalui kajian pembahasan. Ya. Mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan kata maupun kesalahan tingkah laku. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.